dan seri 9. Sebentar lagi akan ada tes dari polisi serta tentara sudah siaga untuk menjaga keamanan. Saya tahu itu basar-basarnya Lesti. Yakin, Bang? Yakin. Saudara SR ini dikenalkan oleh salah satu partner bisnis saya. Mana saya jelaskan bahwa SR ini ingin berkolaborasi dengan kita untuk konten lah gitu. Bahwa saya menuntut Lesti karena masalah nyanyi di TV, nyanyi di mana-mana, padahal bukan itu masalahnya. Saya hanya ingin menanyakan, betul ini Lesti bikin ini, nyanyi lagu ini, tuh inisiatif sendiri apa disuruh orang? Kalau disuruh orang, siapa orangnya? Gitu kan? Karena saya udah ngerasa dirugikan masalah hak ekonominya. Apa? Nama penciptanya nggak ada ditulis sama sekali, ingat. Jangan dipermasalahkan, apalagi sampai ke Pengadilan. ranah hukum ya. Janganlah. Pertama, kenapa? Kita ini sesama seniman ya. Senasib, sesama seniman. Ya mesti harus ada ya rasa persaudaraan, ada persatuan gitu kan. Jadi kalau sampai ke ranah hukum, karena saya rasa nggak perlu lah. Sejauh itu bisa dimusyawarahkan dan pasti bisa dimusyawarahkan. Masih mau di Persikolawan. Diusirkan kau dari pagi-pagi ambiar. Siapa Yoni Dores tuh ya. Lesti yang kau anggap lemah, ya udah lemah aja dia ya. Kau anggaplah dia lemah ya. Bukan dia lemah, tapi dia takut, dia tidak mau ada masalah gitu. Lesti itu diam karena dia tidak mau ada masalah. Tapi di belakang Lesti, di samping Lesti, di sekeliling Lesti, ada Dewi Persik, salah satunya pemberani, keras. Tapi Dewi Persik keras dalam artian di sini membela, ya. Dewi Persik memang keras ya, tapi keras dia adalah wanita tangguh yang selalu mempertahankan harga dirinya ketika ada seseorang yang menginjak-injak itu kata arti lainnya itu Dewi Persik ya. Jadi Lesti kamu gunjing, kamu gugat apa segala macam ya, selesai kau. Tidak usah dulu Ibu Siwi maju, tidak usah Soimah. Kalau Soimah maju selesai kau. Dewi Persik lah dulu senjatanya. Diusirkan dari pagi-pagi ambiar, diusirkan kau kan, nggak jadi tampil kan kau pagi-pagi ambiar kan. Diusir kau dari pagi-pagi ambiar kan, selesai kau. Walaupun Lesti tidak bertindak, tapi orang-orang yang menyayanginya semuanya akan maju ketika Lesti kamu gugat. Lagian kamu itu adalah orang yang sangat disegani selama ini, Mas ya. Ini ndak usah dulu masuk baju-baju hijau itu ya. Ini Mas Yoni Dores ini adalah orang yang pernah disegani pada masanya dan sampai sekarang ya. Tapi semua itu sudah tidak ada lagi kata-kata segan karena kelakuanmu seolah-olah Anda kehausan dengan perhatian. Seperti itu. Makanya jangan suka mengumbar keburukan orang lain selagi itu tidak mengganggu Anda. Lagian keburukan apa sih yang dilakukan oleh Lesti? Hanya mau menyanyikan lagu ciptaanmu. Hanya menyanyikan lagu ciptaanmu. Harusnya Anda bangga ya. Harusnya Anda bangga dinyanyikan oleh artis papan atas ya. Karena itu lagu sudah lama hampir tenggelam. Tapi dengan adanya Lesti, dengan naiknya Lesti ke langit, di atas langit lagi, itu lagu kembali terang lagi, kembali naik lagi. Walaupun iya semua orang tahu, mungkin semua katakanlah seusia saya ya, seusia saya, bahkan di bawah daripada usia saya itu mengenal lagu itu, kapal-kapal itu sama kering-kering itu mengenal itu karena memang dipopulerkan oleh orang yang tepat. Coba jika seandainya bukan Iis Dahlia yang populerkan, kita tidak tahu apakah lagu itu setenar
dulu ya, sekitar pada masanya. Kita tidak tahu jika seandainya bukan Teh Iis yang populerkan itu lagu, ya. Coba misalnya si A, si B belum tentu sepopuler itu. Jadi Anda jangan macam-macam. Dewi Persik maju tuh. Masih mau Dewi Persik itu orangnya keras. Tapi keras dalam arti yang dia itu membela, apalagi harga dirinya, keluarganya, kau ungkit-ungkit, selesai kau. Masih mau kok. Diusirkan dari dari Trans TV kayak pagi-pagi ambiar lah ya, diusirkan dari pagi-pagi ambiar. Masih mau kok. Tidak sempat kau tampil di pagi-pagi ambiar sebagai pengisi, sebagai bintang tamu. Makanya ndak usah mengusik orang lain. Selagi tuh kau masih mampu makan, masih bisa makan, udahlah. Nggak usah mengusik orang lain ya Mas ya. Udahlah ya Mas ya, tenang-tenang aja lah Mas. Tapi jangan yang kayak yang sekarang tuh agak aneh. Ngapain tiba-tiba nyerang minta pertanggungjawaban Lesti sekarang nyanyi di tahun 2018 atau di tahun-tahun yang lama, kenapa baru sekarang? Dan itu harusnya ke penyelenggara juga. Agak aneh banget sih begitu. Mungkin kedepannya gimana sih Kak? Atau memang si pencipta ini minta sama pihak penyelenggara ketika memang si artis tersebut nyanyi di suatu event, atau seperti apa lebih tepatnya? Lebih tepatnya sih gini sih menurutku. Besok-besok patenkan dulu dari pihak undang-undang kita aturannya mau seperti apa. Seenggaknya kalau memang biar bekerja sama, seenggaknya kita sebagai penyanyi mengingatkan penyelenggara ini royaltinya bayar ya ke LMKN seperti yang berlaku ya. Tapi kalau undang-undang menyatakan langsung bayar ke pencipta langsung juga nggak ada masalah. Yang penting itu harus sah dulu secara undang-undang yang berlaku di Indonesia gitu loh. Jadi jangan main sekarang tiba-tiba nyerobot gitu kayaknya kasihan juga penyanyinya gitu loh. Harus bekerja sama lah. Itu membandingkan kayak Pak Haji Roma aja dinyanyikan lagunya nggak seperti pihak YD gitu. Seperti pihak siapa? Nggak seperti Yoni Dores gitu. Maksudnya yang udah punya nama Haji Roma Irama aja gitu. Kakak menanggapinya seperti apa sih Kak? Dari pihak YD ini bisa disebut sebagai kayak pansos nggak sih atau seperti apa? Gimana? Iya kan Haji Roma Irama kan lagunya banyak nih dinyanyiin, tapi dia nggak melakukan yang kayak menuntut hak cipta, royalti atau sebagainya gitu. Berbeda dengan si YD ini. Nah menurut kakak langkah yang dilakukan si YD ini kayak memang dia butuh cuan kah atau memang pansos atau seperti apa menurut aku sebenarnya kalau itu sih aku nggak tahu pasti ya, dia yang lebih tahu. Kalau mau pansos semua bisa saja terjadi, kalau butuh cuan semua juga itu terjadi gitu loh. Jadi ya gimana ya, berbuatlah sesuai dengan yang berlaku di undang-undang aja, kayak gitu sih. Kayak gitu aja sih intinya. Pokoknya buat Dede Lesti semangat terus, tetap berkarya, maju terus. Rizky Bilar selalu mendukung kamu. Pokoknya lakukan yang terbaik, suara kamu bagus, jangan drop. Pokoknya nanti bersikaplah sesuai dengan aturan undang-undang maunya seperti apa pembagiannya untuk pencipta lagu, untuk penyanyi. Ya udah, kita ikut aturan yang berlaku aja. Yoni Dores sebut lagunya lebih dulu populer dinyanyikan Iis Dahlia sebelum dibawakan oleh Lesti Kejora. Kemulut antara pencipta lagu Yoni Dores dengan pedangdut Lesti Kejora masih belum usai. Diketahui Yoni Dores akhirnya melaporkan Lesti Kejora atas dugaan pelanggaran hak cipta. Setelah melaporkan Lesti Kejora, sejumlah tudingan dialamatkan kepada Yoni Dores. Ada yang menyebut lagu Yoni Dores tidak akan menjadi populer jika bukan karena Lesti Kejora. Namun, anggapan ini dibantah Yoni Dores yang mengatakan lagunya sudah lebih dulu populer sebelum dinyanyikan oleh Lesti Kejora. Menurut Yoni Dores, 4 lagu ciptaannya populer bukan karena Lesti Kejora. 4 lagu Yoni Dores yang dimaksud adalah Cinta Bukanlah Kapal, Bagai Ranting Yang Kering, Arjuna Buaya, dan Buaya Buntung.
Ia juga mengklaim telah mengantongi surat pernyataan dari publisher PT ASKM yang membuktikan kepemilikannya atas 4 lagu tersebut. Yoni Dores menyebut lagu-lagu tersebut telah lebih dulu dikenal publik karena dibawakan oleh Iis Dahlia. Banyak yang bilang lagu-lagu saya tidak mungkin booming kalau tidak dinyanyikan oleh Lesti. Justru karena lagu-lagu itu lebih dahulu populer di tangan Iis Dahlia, makanya dibawain si Lesti, kata Yoni Dores saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan baru-baru ini. Dokumen tersebut telah diserahkan kepada pihak kepolisian sebagai bukti pendukung laporan. Atas laporan tersebut, Lesti Kejora terancam dijerat dengan pasal 113 CO, pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun penjara dan atau denda hingga 1 miliar rupiah.